Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara, Jemaat GKJ Nusukan yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan malam GKJ Nusukan tanggal 30 April 2025. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan ketika kami boleh menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu. Ketika banyak hal terjadi hari ini, Engkau menolong kami dan tidak meninggalkan kami. Bersama kami akan mengakhiri hari ini dalam rengkuhan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungannya terambil dari kitab Ester. Kitab Ester ayatnya yang ke-9. Ester pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tidak seorang pun tahan menghadapi mereka, karena mereka ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena mereka ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendaknya hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan dan melaksanakannya dengan setia. Haleluya. Renungannya berjudul Waktu Tuhan Tidak Pernah Terlambat. Kemenangan umat Tuhan bukan karena kekuatan, tetapi karena waktu dan kehendaknya. Setiap orang pasti memiliki ketakutan. Tidak ada orang yang tidak pernah takut. Takut menjadi perjalanan dalam bagian kehidupan kita. Perasaan takut itu perasaan yang tidak nyaman. Belum lagi ketika masa-masa hari yang kita anggap menakutkan itu semakin dekat. Rasanya semakin mendebarkan. Ketakutan karena adanya ketidakpastian, ketidakmengertian, bahkan ketidakmampuan untuk memahami. Itu bisa muncul dari saat-saat ujian, hari vonis, atau mungkin hari di mana kita harus mengambil keputusan yang besar. Hal seperti itu juga yang terjadi dalam kitab Ester yang ke-9. Dalam kisah itu terdapat cerita bahwa suatu hari sangat ditakuti oleh bangsa Yahudi. Ada keputusan di mana mereka harus dimusnahkan berdasarkan suratnya Haman. Hal itu menjadi ketakutan, ada tekanan juga, ancaman tentu saja. Ketika Tuhan berkehendak, justru terjadi perubahan. Di mana hari itu menjadi titik balik keadaan. Menjadi penting bahwa Tuhan membalikkan keadaan yang tadinya lemah menjadi kuat. Nah, karya pemenungan tentang pembalikan keadaan ini menjadi penting dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kitab Ester, narasi tadi dibuka dengan penekanan waktu yang sangat signifikan. Ada keterangan bahwa tanggal 13 bulan Adar, hari yang sebelumnya ditetapkan oleh Haman sebagai hari pemusnahan bangsa Yahudi. Itu menjadi perubahan yang dramatis, ada titik balik di mana hari itu justru menjadi hari kemenangan. Allah bekerja secara tepat waktu dalam menolong umatnya.
mengubah hari malapetaka menjadi hari kemenangan. Orang Yahudi yang awalnya menjadi sasaran kekejaman justru memperoleh kekuatan dan legalitas untuk membela diri. Dan mereka berhasil menundukkan musuh-musuh mereka. Kemenangan ini bukan sekedar bertahan hidup, tapi menunjukkan dominasi dan keteguhan yang menggetarkan. Pada bagian akhir, ditegaskan bahwa Mordekai semakin besar kekuasaannya, bahkan ditakuti di seluruh kerajaan. Peran Mordekai menjadi simbol kebangkitan dan pembelaan Allah terhadap umatnya. Sementara keberanian bangsa Yahudi mencerminkan iman yang aktif dalam menghadapi ancaman yang nyata. Oleh sebab itu, dari kitab Ester tadi kita diajak percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika ketakutan yang kita rasakan di hari kehancuran sudah di depan mata, justru momen itulah yang digunakan Tuhan untuk menyatakan kekuasaannya. Lebih dari itu, Tuhan membalikkan keadaan dari malapetaka menjadi kemenangan. Iman yang teguh tidak hanya membuat kita mampu bertahan dalam tekanan, tetapi juga memberi kita keberanian untuk bertindak dan menghadapi ketakutan dengan keyakinan. Seperti bangsa Yahudi yang tidak sekedar diselamatkan, kita pun juga dibangkitkan semangatnya dalam membela diri, memperjuangkan keberanian kita. Mordekai menjadi gambaran bahwa ketika Tuhan mengangkat umatnya, tidak ada kekuasaan duniawi yang dapat menghalangi kekuasaan Tuhan. Dengan keberanian karena Tuhan, marilah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil bersama dengan Tuhan membawa kita pada pembebasan dan kemenangan. Amin. Mari bersama kita berdoa untuk dimampukan menghadapi ketakutan dengan keberanian yang dari Tuhan. Kinanti ing Gusti Prawu.